Harakiri. Kenapa ya kok banyak banget yang tahu kata harakiri? Mereka itu atau kamu juga taunya dari mana sih? Coba tulis di komen. Harakiri ini berasal dari dua kanji. Ada kanji hara yang berarti perut dan ada kanji kiri yang berarti memotong. Jadi harakiri adalah memotong perut, atau arti lainnya adalah ritual bunuh diri untuk menebus kesalahan demi kehormatan atau harga diri. Meskipun namanya harakiri, katanya orang Jepang hampir gak pernah bilang harakiri, tapi lebih memilih kata seppuku. Seppuku adalah kematian terhormat atau ritual bunuh diri dengan mengeluarkan isi perut yang hanya dilakukan oleh seorang samurai. Tradisi seppuku atau harakiri ini sudah ada sejak abad ke-12, berarti tahun 1200-an. Pada awalnya tradisi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penebusan kejahatan dari samurai dan orang-orang kelas atas. Harakiri ini juga untuk menghindarkan diri dari penangkapan oleh musuh. Terus kenapa di perut? Kenapa gak di leher? Kan kalau di leher kan bisa langsung mati gitu. Jadi alasan kenapa bagian perut jadi pilihan untuk dipotong adalah karena banyak orang dari Asia kuno yang percaya kalau jiwa dan pikiran seseorang itu beristirahat dalam perut, bukan pada otak. Oleh karena itu, perut harus dipotong supaya jiwa itu terbebas. Ritual harakiri dimulai dengan samurai yang dimandikan dengan berpakaian kimono putih dan dilayani dengan menu favorit sebagai makanan terakhir. Lalu dia diberi waktu untuk menulis puisi kematiannya. Dia akan dipersilakan duduk di tempat yang ditunjuk dengan posisi duduk seiza, yaitu posisi duduk yang kakinya itu ada di bawah. Lalu ada orang yang sebutannya kaisakunin berdiri di sebelahnya yang bertugas untuk memenggal kepala dari pelaku seppuku. Tapi harakiri itu kan merobek perut. Kenapa ada kaisakunin ini yang bertugas untuk memenggal kepala? Mari kita lihat. Kaisakunin ini biasanya ditunjuk pemerintah shogun atau teman dekat yang mau harakiri. Di depan pelaku harakiri ada sebuah meja kayu yang di atasnya ada sebuah gelas sake, setumpuk kertas wasi, itu kertas asal Jepang, alat tulis, dan kozuka, yaitu pedang pemotong perut. Tapi pedang yang dipakai untuk harakirinya itu namanya tanto. Pedang ini dibalut dengan kain, sehingga tidak akan melukai tangan atau menyebabkan kehilangan pegangan ketika memegang pedang itu. Kalau semisal pelaku harakiri belum cukup umur atau terlalu berbahaya jika diberi pedang, maka akan diganti dengan kipas. Tapi kan ujung-ujungnya mati juga ya. Kenapa gak pedang aja gitu? Pelaku akan meminum sake 2 kali, masing-masing 2 tegukan. Jadi glek-glek, glek-glek. 1 tegukan untuk keserakahan dan 3 tegukan lainnya untuk keraguan. Total 4 tegukan yang bahasa Jepangnya shi, yang melambangkan kematian, yang berasal dari kanji shinu, artinya mati. Setelah itu dia akan menulis wasiat terakhir. Kaisakunin akan memenggal kepala pelaku dalam 1 tebasan, tapi membiarkannya menempel di sela kulit tenggorokan. Ini kayak gak bunuh diri gitu. Tujuannya untuk mencegah supaya kepalanya gak terbang ke arah penonton atau berputar ke dalam ruangan kayak kepala Eren sebelum jadi Titan founding itu. Founding Titan kan muter-muter tuh. Tapi ada juga yang dipenggal keseluruhan, yaitu penjahat kelas rendah. Jadi itu penjelasan tugasnya Kaisakunin dulu. Nah ini terus ke harakirinya. Kaisakunin akan mulai memenggal sesaat setelah melihat tanda sakit atau keraguan dari pelaku. Untuk pelaku yang menukar pedangnya dengan kipas, Kaisakunin akan mulai memenggal saat pelaku menyentuh perutnya dengan menggunakan kipas. Tapi itu tadi, kenapa masih diganti kipas gitu? Kenapa gak pedang aja? Kan ujung-ujungnya juga mati gitu. Setelah seppuku selesai dilaksanakan, meja kayu dan pedang akan dibuang karena telah tercemar oleh kematian. Ada 6 jenis seppuku. Jadi yang pertama ini namanya oibara, yaitu seppuku setelah atasannya meninggal. Sebelum tahun 1500-an, banyak kaisakunin melakukan seppuku mengikuti seppuku dari tuannya. Jadi setia banget. Kaisakunin ini juga bisa berarti asisten ya. Terus ada sumebara, yaitu memaksa seppuku untuk menghukum seorang samurai. Tachibara, yaitu seppuku sambil berdiri. Tachi dari kata tachimas, yang artinya berdiri. Kanshibara, yaitu seppuku untuk memprotes perilaku samurai lain. Contohnya adalah seppuku Hirate Masahide pada tahun 1553 untuk memprotes Oda Nobunaga. Kamabara, yaitu seppuku dengan menggunakan sabit. Kagebara, yaitu seppuku sambil menyembunyikan lukanya untuk mengejutkan penonton yang biasa digunakan dalam drama kabuki.
Selain jenis-jenis seppukunya, ada juga beberapa jenis potongan harakiri atau jenis potongan di perutnya. Yang pertama ada Jumonji. Ini adalah seppuku yang paling umum, satu potongan horizontal dan satu vertikal, yang hasilnya jadi seperti kanji angka 10. Potongan pertama biasanya tidak cukup dalam untuk memastikan isi perut tidak tumpah lebih awal. Potongan pertama biasanya di bawah pusar, dari kiri ke kanan. Potongan kedua dari bawah ke atas, dari atas pangkal paha. Urutannya tidak begitu konsisten, jadi nggak ngikutin urutan penulisan kanjinya. Yang kedua ada Ichimonji, yaitu satu potongan horizontal dari kiri ke kanan. Kadang ada juga samurai yang memotong secara diagonal dari pusar ke puting kanan. Hachimonji, yaitu membuat dua potongan vertikal sedikit miring dan terlihat seperti kanji angka 8. Sammonji, yaitu membuat 3 potongan horizontal yang terlihat seperti kanji angka 3. Seppuku secara sukarela dianggap sebagai sebuah sikap yang baik terhadap tuannya dan pihak yang dirugikan. Bahkan juga bisa dianggap sebagai sebuah kematian yang menjamin reputasi baik bagi keluarganya sendiri dan memungkinkan mereka untuk menggunakan keuntungan penghargaan yang diberikan untuk jasanya selama hidup. Jadi itu dia cerita harakiri. Gimana menurutmu? Mau nyobain? Oke, kalau misalkan kamu pengen belajar bahasa Jepang, cek link di deskripsi, itu ada tutorial untuk belajar bahasa Jepang. Dan pastikan kamu sudah follow di Instagram Belajar Wibu dan Rizky M. Putra Mulia, juga di TikTok Rizky M. Putra Mulia. Dan jane!